Buat lu yang gak suka ribet dengan perkabelan, mungkin Dell All-in-One 5400 bisa jadi solusinya. Dengan cuman satu kali colok kabel, lu udah bisa gunain komputer ini di atas meja lu. Buat masalah port juga udah lumayan lengkap. Salah satunya udah ada satu USB 2.0 Type A, 3 USB 3.1 Gen 1 Type A, 1 USB 3.1 Gen 2 Type C yang udah support power share, charging, RJ45, SD card, DC power, 1 HDMI in dan HDMI out. Dell 5400 sudah dibekali layar dengan ukuran 24 inch 1920 x 1080 anti glare narrow border infinity. Sayangnya layar ini belum touch. Buat masalah kamera, modelnya simple pop up, jadi nggak nongol di bagian layar atas. Jadi ketika lu mau nyalain kameranya, lu harus tekan dulu di bagian tengah, baru kameranya bakalan nongol. Kalau masalah resolusi standar 720 pixel 30 fps. Ya cukup lah buat lu meeting online, sekolah online. Jadi nggak burik-burik banget seperti biasa, asal cahayanya terang lu bakal kelihatan ganteng ataupun cantik. Tapi kalau ruangan lu gelap ya pasti bakalan burik. Buat mouse sama keyboardnya udah wireless, jadi makin simple, nggak ribet kebanyakan kabel yang lu harus colok sana colok sini di bagian belakang. Cukup satu pakai dongle itu udah rapi banget. Dan keyboard sama mouse-nya itu standar banget, bawaan pabrik banget. Jadi kalau lu mau ganti ya silakan lah ya. Mungkin kalau emang lu mau biar kelihatan lebih gaming gitu, bisa lah lu ganti. Tapi buat keyboardnya itu cukup enak lah, empuk, dalam, dan ada numpadnya lengkap lah. Tombolnya juga gede-gede, terus ngotak kubus gitu loh. Yang gue demen banget kotak-kotak ngubus gitu. Buat masalah suara, karena ini all in one, jadi lu nggak usah khawatir. Di bagian bawah ini udah tertanam speaker yang cukup enak ya. Karena kalau menurut gue kualitas speakernya itu enak banget, empuk, nggak cempreng dan kenceng cuy. Ketika lu kencengin juga bassnya itu masih ada dapet nendang gitu loh. Nggak cuman treble doang yang kenceng, tapi bassnya juga masih tetap enak kedengaran di kuping. Kalau masalah penyimpanan, kalau kata gue pribadi udah cukup, karena udah ada SSD 256 GB ditambah ada hard disk 1 TB. Tapi kalau lu ngerasa kurang buat SSD-nya, lu bisa upgrade. Tapi ketika lu mau upgrade jangan sampai salah beli SSD. Karena ukuran SSD-nya itu pendek coy, 230 cm. Jadi ketika lu beli SSD yang panjang, lu nggak bakal bisa dipasang di all-in-one Dell 5400 ini. Kalau buat speed dari SSD-nya sih, kalau kata gue masih agak kurang ya. Di sini speed dari read-nya itu cuma dapat di angka 2300-an dan speed dari write-nya itu ada di angka 1500-an. Kalau di 2021 kayaknya kecil lah ya, minimal kalau kata gue 3000 lah dari speed write-nya atau nggak write-nya gitu. Jadi agak kencengan dikit. Beralih ke spesifikasi. Spesifikasi yang dibawa Dell 5400 yaitu pakai prosesor Intel i7 Gen ke-11 yaitu 1165G7 dengan kode name Tiger Lake 10 nanometer, dan buat TDP-nya yaitu cuma 28 watt. Jadi nggak boros-boros banget buat ngabisin token di rumah lu. RAM-nya cuma 8 GB
single channel dan bisa lu upgrade ke dual channel ya, lu tambahin aja 8 GB. Dan buat graphic cardnya di sini pakai MX 330. Gue nggak lupa juga buat tes benchmark dari Cinebench R15 yang enteng dulu. Di sini buat single core dan multi core-nya lumayan stabil. Di sini dengan 5 kali run itu nggak ada perbedaan jauh, perbedaan tipis cuman berapa poin aja. Dan buat R20 juga sama, core-nya 5 kali run itu nggak berbeda jauh. Di situ masih playable. Dari multicore sama single core-nya itu masih stabil, nggak turun jauh, cuman beda berapa poin dari run ke 1, kedua, ketiga. Gue juga coba make Blender buat 3D animasi. Gue coba render template BMW, template yang sering dipakai para tech reviewer. Di sini buat skor GPU-nya 17 menit 55 detik, sedangkan buat CPU-nya dapat skor 10 menit 22 detik. Dell 5400 juga ngebekali adapter dengan 130 watt yang cukup gede dan berat sih enggak, tapi lumayan lah kalau buat nimpuk mantan. Kalau dari segi upgradabilitas oke lah ya. Tapi saran gue sih RAM aja yang perlu ditambahin jadi dual channel, lu tambahin aja 8 GB. Tapi kalau lu suka ngegame, lu juga boleh upgrade SSD-nya karena game-game sekarang itu lumayan size-nya ya. Jadi ya mungkin lu bisa naikin ke 512 GB sudah cukup. Meski nggak panas di tangan, tapi suhunya cukup memprihatinkan karena tembus sampai 96 derajat. Ya gue bisa maklum karena mungkin heatsinknya yang kecil. Karena yang gue lihat di sini heatsinknya cuma satu dan itu kecil banget, ditambah dia buat ngadepin 2 GPU dan CPU-nya ya mungkin nggak terlalu nggak terlalu cukup lah ya buat ngademin si prosesor sama GPU-nya. Mungkin kalau heatsinknya ada 2 atau nggak 1 tapi agak tebelan mungkin bisa lebih ademan ya mungkin. Padahal di sini ruangannya cukup luas ya, buat space-nya itu masih banyak yang kosong dan nggak terlalu mepet-mepet juga. Yang terakhir nggak lupa gue coba tes gaming. Di sini gue ngetes cuma 2 game doang, yaitu Genshin Impact sama Valorant. Sayangnya di Genshin Impact itu di settingan low, di sini cuma dapet FPS di 30 25 30 25 ya, meskipun segitu masih playable lah buat dimainin. Dan buat di settingan high juga masih segitu aja gitu, nggak beda jauh dari yang settingan low, cuma beda berapa angka doang gitu. Jujur sebenarnya di 2 game ini tuh gue nggak becus ya, nggak bisa main. Yang satu si Genshin Impact gue nggak tahu cara mainnya kayak gimana, gue harus ngapain, misinya itu apa. Gue cuman main-main buat ngetes aja. Tapi buat lo yang udah jago dan ngerti game Genshin Impact, boleh lah komen di bawah kasih tahu gue cara mainnya kayak gimana. Dan buat si Valorant boleh lah ajak-ajak gue main biar bisa gue jadi pro player. Buat Valorant di sini gue setting high, lumayan dapatnya 60-50 fps, cukup kenceng. Sayangnya di sini gue nggak becus main Valorant karena gue nggak
terbiasa main game FPS di PC, jadi oyot banget, mati terus. Mungkin kalau lu pada main game Valorant, bisalah ajakin gue mabar bareng biar jago gitu. Last player standing. Reloading. Find their weakness. Launching smoke. Revealing area. There they are. Smoke's down. Shadows travel. Launching smoke. Reloading. My ultimate's not ready. My ultimate's not ready. Shot that. Ha! Take it down. Experiment complete. Last player standing. Spike down A. My smokes can block the enemy's line of sight. Once they're blind, we move. Reloading. I will be their nightmare. Joke's over! You're dead! The hunt begins! Enemy spotted A. Enemy spotted A. Enemy spotted A. Look behind you. Hush. Multiple enemies A. Spike planted. Last player standing.